Oke, Punapigatre sehat selalu, salam luar biasa. Kali ini Rasta Made berbagi literasi di channel Rama Bali. Kita dengan guru yang hebat karena kita ada di program Ngaku, Ngobrol Asik Kreativitas Guru. Hari ini kita bertemu dengan seorang guru yang kreatif banget ya, dari Pak Kadek Agus Jaya, Agus dan Jaya, MPD. Beliau seorang guru berprestasi di tahun 2012 ya Pak Kadek ya. 2012 berprestasi. Nah, kemudian saking hebatnya pemerintah Provinsi Bali memberikan award Widya Kusuma, anugerah tokoh pendidikan inspirasi di tahun 2018. Ya, begitu ceritanya. Oke. Ini penyebabnya kenapa kita sekarang ada di program Ngaku, Ngobrol Asik Kreativitas Guru. Yuk, kita bicara dengan Pak Kadek berkaitan dengan kiat-kiat best practice yang beliau lakukan selama ini dan nanti kedepannya di era pandemi kayak apa. Oke. Gimana Pak Dek? Ada kiat-kiat tertentu yang bisa dibagikan ke teman-teman guru seluruh Indonesia nih? Ya, terima kasih Pak Made. Pertama saya sampaikan ya, saya tidak bisa tentunya mewakili semua guru. Saya mau mewakili pribadi saya. Iya, ini personal branding ya, hebat bener gitu loh. Sebagai guru bahasa Inggris di SMK. Ya mungkin nanti pandangan-pandangan saya akan berbeda dengan teman-teman di level atau jenjang manapun begitu. Ya, oke, betul. Pertama ya, saya sebagai guru bahasa Inggris di SMK, mungkin ini agak berbeda dengan pandangannya dengan yang lainnya mungkin ya. Kalau saya memandang siswa itu bukan siswa lagi. Ketika saya masuk ke kelas akuntansi, saya tidak mengajar siswa. Saya mengajar pegawai bank di sana. Berarti mindsetnya begitu. Ya. Jadi masuk ke kelas akuntansi, loh ini adalah kelas akuntansi, saya mau ngajar pegawai bank gitu ya. Ini pegawai bank yang saya ajar, bukan siswa lagi begitu. Betul. Karena saya sekali lagi guru SMK. Nah, saya pun berharap ya guru-guru SMK punya pemikiran seperti itu semuanya. Ketika saya masuk kelas perhotelan ya bahwa ini adalah pegawai hotel. Ketika saya masuk ke kelas pemasaran, oh ini adalah marketing semua, ahli-ahli marketing. Jadi saya begitu. Luar biasa. Itu dulu pemikiran saya. Berarti ini termasuk pondasi pemikiran dasar menjadi seorang guru yang kreatif di bidang sesuai dengan kompetensi yang kelas yang diajarin itu ya. Ya, kita harus berpikir seperti itu dulu. Ya mohon maaf ya. Ambillah sebagai contoh. Termasuk tidak hanya di pembelajaran nanti, di dalam penilaian pun juga harus begitu. Dalam assessment. Saya sebagai guru bahasa Inggris ya berbeda nanti mungkin dengan teman di SMP atau di SMA. Assessmentnya itu berbeda. Kalau saya lebih cenderung ke performance assessment namanya. Ini penilaian ya. Ya, tadi hasil dari langkah pertama berpikir bahwa kita mengajar di kelas industri gitu lah. Ya. Di kelas akuntansi ya berpikir bahwa kita ngajar calon-calon pegawai bank. Ya, betul. Masuk di perhotelan ini adalah calon-calon pegawai perhotelan. Sehingga begitu prosesnya seperti itu, assessmentnya juga beda juga kan? Iya, betul. Ya. Anggaplah di suatu kurikulum ya kita ada di semester 1 ya greeting. Greeting itu kan mengucapkan salam. Kalau saya mengajar di perhotelan, greetingnya perhotelan dengan pemasaran itu berbeda, dengan di perjalanan wisata itu berbeda. Walaupun kontennya masih greeting. Oke, ya. Seorang guide menyapa tamu asing di hotel karena itu berbeda caranya dengan seorang staf hotel menyapa tamu yang datang dan berbeda juga dengan pegawai katakanlah supermarket menyapa tamu asing yang datang ke sana. Luar biasa. Itu harus dipikirkan. Kalau saya umpamakan ini kayak metode pengajaran bunglon ya. Ya, seperti itu. Di mana masuk di situ atau kerennya lah di mana ada tanah dipijak di situ langit dijunjung. Masuk ke ruang akuntansi ya berbicara gaya bosnya akuntansi gitu ya. Tidak hanya bahasa Inggris harapan saya, guru olahraga pun juga begitu. Contoh ini ya, ketika dia mengajar anak UPW, usaha perjalanan wisata, apa yang dibutuhkan dia saat nanti dia bekerja. Begitu, itu harus dipikirkan oleh seorang guru olahraga ya, maaf ini Bapak Ibu guru olahraga. Dia itu akan harus kuat
di dalam bis, tidak boleh Iya, mabuk oke. duluan. Ah. Apa yang dilakukan Oleh seorang guru olahraga. oleh seorang guru olahraga. Untuk Begitu. kompetensi SPW gitu Ketika ya. dia mengajar di pemasaran, lihat orang-orang pemasaran ya, seperti mereka harus kuat berdiri kan, menunggu Ya, customer. berjam-jam, apa yang yang dilakukan? Penye- Itu penyiapkan. harus begitu, orang guru SMK itu harus begitu. Ya, betul. Oke, itu hebat. Jadi benar-benar nggak salah tempat kita ngobrol asik dengan Pak Kade Agus Jaya Ya. ini luar biasa sekali. Pertama, saran beliau untuk menjadi seorang guru yang kreatif, seorang guru yang bisa menuliskan sesuatu menjadi sebuah best practical. Ya. Itu adalah pertama, kenali kompetensi Ya. kita, kemudian mindset kita ada di posisi mana, sehingga kita bisa menyesuaikan cara pengajaran kita walaupun dengan konten yang sama, kemudian assessment yang keluar juga berbeda. Ya. Oke, tahap-tahap kedua ada nggak langkah-langkah berikutnya? Kalau tadi kan jelas pengubahan mindset nih. Ya. Nah, kan, langkah berikutnya kira-kira Dalam apa? pembelajaran Dalam maksudnya. pembelajaran untuk menuju ke kreativitasnya itu. Ya, jujur ini agak berbeda ya di masa pandemi dengan masa tatap muka. Kalau di tatap muka, saya sekali lagi sebagai guru bahasa Inggris selalu mengarahkan siswa itu ke permasalahan nyata. Begitu. Saya hampir setiap tahun mengundang ya tamu-tamu asing untuk datang ke sekolah. Sekali lagi tujuannya bukan untuk apa, tapi untuk melatih keberanian siswa. Jadi beraninya dulu, begitu. Artinya Berani siswa nggak? itu diberikan ruang untuk bisa dia merespon apa yang disampaikan guru dan berani menyampaikan ide kreatif mereka gitu ya. Ya, boleh dikatakan seperti itu. Tapi maksud saya adalah ketika saya mengajak tamu asing datang ke sekolah, siswa itu sudah memiliki pemikiran, oh ini orang asing, dia tidak bisa bahasa Indonesia. Berani nggak menatap saja dulu. Oke. Tidak usah langsung Ini berbicara berarti hebatnya objek belajarnya itu berarti seorang guru bahasa Inggris itu langsung bawa, Ya, bawa benar. praktisi gitu kan? Benar. Bawa praktisi dari luar, mengenalkan ke siswa ini loh turis asing. Ya. Nah, gitu kan? Jadi berarti ada perubahan objek pemahaman kan kalau gitu ya. Ya, sekali lagi saya tidak bisa mewakili semua mata pelajaran ya. Ini hanya khusus di bahasa Inggris. Ya, betul. Jadi strategi yang saya lakukan seperti itu. Dengan demikian, siswa itu akan terbiasa. Dia terbiasa berhadapan dengan tamu-tamu asing, melihat bagaimana cara dia berbicara, penampilannya seperti apa. Itu saja dulu. Begitu. Oke. Ada nggak pendekatan khusus misalkan Pak Agus untuk bisa mendatangkan tamu asing ke sekolah berkaitan menjadi sebuah role model kan, role model pembelajaran sehingga siswa itu menjadi apa namanya reality action lah. Iya. Nah, reality actionnya kalau ini dari perhotelan Iya. kita berbicara di perhotelan, kemudian reality actionnya nanti di pemasaran kan beda lagi nih. Benar. Reality actionnya di akuntansi kan beda lagi nih. Nah, ada pendekatan khusus tak untuk mencari sumber itu? Oh gitu, mendatangkan. Nah, ini kan trik yang harus kita Ya. bisa bagi gitu loh. Kebetulan tahun 2012 saya dikirim pemerintah ke Adelaide, Oke, Australia hebat. bagian Tambah selatan. satu literatur kita. Nah di sana saya tentunya banyak punya teman, begitu. Jadi kadang-kadang saat mereka berlibur, ya saya undang mereka untuk datang ke sini. Ya, langsung Begitu. jadikan tanda kutip ya, Ya. sebagai objek media pembelajaran Benar. buat anak-anak. Nah kita tidak mesti harus datang ke sana kan. Kadang-kadang saya pun juga ketemu tamu-tamu asing yang ada di sekitar kita di sini. Kemudian ada yang punya yayasan, begitu kan. Ya saya datangi di sana, ajak berbicara, saya undang untuk datang ke sini. Intinya niat saya adalah siswa itu biar terbiasa berhadapan dengan dunia nyata sesungguhnya begitu. Oke. Ya, oke. Kalau saya kan bukan native speaker. Betul. Saya hanyalah guru yang belajar bahasa Inggris begitu, yang dicetak begitu, kemudian sesungguhnya di dunia nyata mereka tidak akan berbahasa Inggris dengan saya, betul. ataupun dengan manajernya orang Indonesia tidak akan. Berarti Begitu. jelas nih kelihatannya tadi roadmap-nya Pak Kade ya kalau kita lihat. Oke. Yang pertama adalah mindsetnya guru harus berubah di mana dia mengajar kan sesuai dengan Ya. kurikulum ajaran. Yang kedua adalah memberikan ruang bagi siswa untuk berkreativitas sehingga dia itu berani untuk mengungkapkan Benar. apa yang diinginkan. Ya. Yang ketiga menghadirkan reality action atau reality object untuk Benar. mereka belajar. Ini luar biasa sudah Mestinya kalau kita gini. begitu Ini best practice mestinya. bener. Itu. Nah kalau di era pandemi gimana kalau ceritanya sekarang? Nah, Nah,
untuk di era pandemi saya belum berani mengatakan ini sebagai best practice karena paling ya mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir begitu ya. Ini kan perlu waktu mungkin 4 tahun 5 tahun baru saya memiliki pemikiran-pemikiran atau konsep-konsep dari pengalaman-pengalaman sebelumnya tentunya. Nah, setidaknya yang 3 metode itu bisa masuk nggak? Yang 3 metode tadi? Apa tetap jalanin? Karena waktu itu walaupun pandemi kan Pak masih ngajarnya akuntansi juga sih, harus gaya akuntansi kan. Oh gitu iya kan. benar. Nah gitu loh. Kalau yang itu masih bisa saya masukkan tentu. Nah, terus yang kedua masih bisa kan kasih ruang siswa untuk bisa berani mengungkapkan pendapat kan masih bisa. Itu justru, mungkin kendalanya yang ketiga aja ya. Justru itu yang kedua itu justru lebih gampang karena siswa itu kalau kita belajar online ya, entah kenapa menurut pengamatan saya siswa itu justru lebih berani dia berpendapat atau berekspresi dibandingkan dengan tatap muka gitu. Ya, berarti, ini saya enggak paham juga belum. Berarti ini sumber kekuatan yang bisa gini di langkah kedua di saat tatap muka ternyata siswa itu lebih memiliki kepercayaan diri untuk berani bereksplorasi gitu ya. Oke, luar biasa. Berarti yang ketiga ini saja yang reality object ini aja yang agak susah. Nah, ini yang belum bisa, tapi ada beberapa hal yang mungkin saya bisa terapkan di sini. Saya sering sih mengirim video-video begitu. Tapi saran saya ya kepada teman-teman guru bahasa Inggris, kalau mencari materi di internet, carilah yang native speaker. Itu. Native speaker. Jangan mencari orang Indonesia berbahasa Inggris. Pasti akan ada saja ungkapan-ungkapan yang keliru atau tidak pas, pemilihan bahasanya yang tidak pas begitu. Ini apa namanya semacam verbalnya nggak inilah. Apa kalau kita bisa bicara itulah. Kalau di bahasa saya sih kurang tahu juga karena ada istilahnya bilabial mulut kita juga nggak cocok. Ya mungkin ya itu pengucapan penggunaan kata kosakata Belum lagi kita punya dialek dan ideolek. Itu lagi. Lebih baik cari materi langsung dari native speaker, kemudian kita upload di Google Classroom atau di WA group begitu. Oke. Luar biasa jadi strategi dari Pak Agus dari ada kalau kita nggak salah ya tadi ya pendekatannya itu sangat mendasar sekali. Guru harus mengubah mindset guru di mana dia mengajar di ruang-ruang yang mereka ajar ruang akuntansi ini khusus untuk SMK ya. Iya, SMK benar. Makanya saya mewakili SMK. Jadi, berbicara kalau di SMK sebagai sebuah sekolah yang profesional, kayaknya sih nggak SMK saja sih. Kalau di SMA juga kan ada kelas bahasa, ada kelas IPA, ada kelas IPS gitu kan. Mereka tentu akan menggunakan ruang-ruang kelas itu sebagai kekuatan utama mengubah mindset. Karena langkah yang kedua adalah memberikan ruang kepada siswa untuk berani mengemukakan pendapat, untuk berani tampil karena fokus pengajarannya memang kepada siswa. Tapi kalau di SMK siswanya mau jadi apa? Kan goalnya ke situ kan. Kalau siswa mau jadi bank ya gayanya seperti gaya ajar pegawai bank gitu ya. Termasuk juga saya sering bicara dengan kesiswaan, izinkanlah siswa itu memakai rok seperti apa yang terjadi di dunia nyata, di dunia kerja. Ada nggak pegawai bank yang tidak pakai lipstick? Ada nggak pegawai bank yang tidak pakai make up? Lalu kenapa kita larang di sini? Ini SMK loh, bukan SMA, bukan SMP, bukan performan diri, SD, tampilan. Kita mau kerjanya kayak begitu kok nggak dilatih. Masih ada pandangan-pandangan bahwa siswa yang pakai make up, pakai lipstick itu menor begitu. Masih ada pandangan-pandangan seperti itu. Saya yang bukan guru produktif sudah bisa melihat arahnya ke sana begitu. Ini berbicara udah grooming style, grooming style. Kalau memang siswa akuntansi itu nanti kerjanya di bank ya style mereka ya seperti mestinya itu kan. Begitu. Sehingga nanti akan berpengaruh dengan gaya bicara. Oke, betul. Termasuk dalam berbahasa Inggris pun juga ada pengaruhnya nanti. Nanti dia akan lebih bergaya begitu loh. Dalam menyapa customernya seperti apa begitu. Bisa nggak saya sebut itu sebagai bentuk optimalisasi performance? Ya. Nah, karena sama seperti kita nih. Saya ini bicara saat ini kenapa kok saya berani ngawancarin seorang guru yang mendapatkan award Widakusuma? Loh, karena saya dapatnya juga gitu. Artinya saya dapat juga yang itu loh. Jadi bukan ini kan Rama Bali ya. Nah, kita lagi nge-explore ke beliau. Nah, ini termasuk performance juga kan? Iya. Nah, ini kita ciptakan, kalau tadi kan kita ciptakan performanya guru loh. Pak guru ini ngajar di ruang kelas akuntansi. Kenapa ngajar di akuntansi ini pegawai bank? Nah, kalau pegawai bank anak itu harus bergaya kayak pegawai bank. Sehingga dia punya performa diri. Gitu ya? Kalau nggak salah saya serikan. Oke. Itu
bukan pemirsa sih, para teman-teman guru hebat di seluruh Indonesia ya. Pada hari ini Rastamade berbagi literasi, bagaimana guru kreatif di era pandemi, kemudian bagaimana Pak Kadek Agus Jaya memberikan 4 resep buat kita. Kalau kita boleh disimpulkan sekali lagi nih Pak Agus, yang pertama adalah mengubah mindset guru sesuai dengan ruang-ruang di mana dia belajar. Yang kedua adalah memberikan kepercayaan kepada siswa untuk berani mengungkapkan pendapatnya sehingga terjadi dialog yang luar biasa. Yang ketiga adalah memberikan reality model terhadap ini, dan yang keempat adalah performan. Performan guru maupun performan ini luar biasa. Jadi, sampai jumpa pada edisi Ngaku berikutnya, ngobrol asik kreativitas guru. Salam SMK bisa, SMK hebat, karena kebetulan gurunya adalah guru SMK. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Thank you.